Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua warga SMK Negeri 1 Bangkinang. Halo Ananda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Fitri. Saya guru bahasa Inggris, Ananda juga sudah tahu. Akan menemani Bapak Ifwandi hari ini, ya. Bapak Ifwandi sebagai wakil kurikulum di SMK Negeri 1 Bangkinang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Fitri, alhamdulillah sehat. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang berada di rumah atau di mana saja, dan juga selamat pagi kepada Ananda, siswa-siswi SMK Negeri 1 Bangkinang yang berada di rumah atau di mana saja. Ya. Selamat datang di kegiatan podcast SMK Negeri 1 Bangkinang hari ini. Bisa diikuti di media sosial Facebook dengan akun SMK Negeri 1 Bangkinang Official. Stay tune ya guys. Kemudian materi kita pagi ini mengenai ujian semester genap tahun ajaran 2020. Seperti Ananda kita ketahui, semenjak kita dirumahkan ya Pak ya, hampir 3,5 bulan belajar di rumah dengan cara online. Ya, online. Dan kita sudah memasuki jadwalnya ujian semester. Apakah ujian semester tetap akan dilaksanakan? Banyak pertanyaan dari siswa-siswa kita. Silakan nanti Bapak dijawab dan dijelaskan ya. Oke. Silakan Bapak. Ya. Selamat pagi ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam kondisi sekarang ini. Memang kita harus menjaga jarak ya, harus memakai masker. Cuma sekarang tidak pakai masker karena memang sedang berbicara ya. Ya, tapi tetap jaga jarak ya Pak ya. Tetap jaga jarak 1 meter. Kita merujuk sebenarnya kepada peraturan atau surat edaran ya Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, dan juga kita sudah, dan edaran tersebut sudah diperkuat juga oleh surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau ya nomor 3846 ya, tentang kenaikan kelas. Dilaksanakan dengan ketentuan ya. Yang pertama, ini kita bacakan aja sudah edarannya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk ujian yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Jadi untuk ujian semester ini untuk tahun ajaran 2019-2020 untuk pasnya penilaian akhir semester kenaikan kelas ya, itu tidak boleh kita berkumpul atau diadakan dengan berkumpul dengan datangnya siswa ke SMK Negeri 1 Bangkinang. Kemudian yang kedua, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk penilaian harian ya, PH, atau portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian penugasan, tes daring atau luring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Makanya kita sejak 16 Maret ya, kalau tidak salah, kita mau ujian nasional kemudian dibatalkan. Sejak itu kita sudah tidak sekolah, kita sudah memberikan instruksi ya kepada Bapak Ibu guru dan siswa-siswa kita bahwa kita belajar itu di rumah dengan menggunakan aplikasi Google Classroom ya. Google Classroom. Jadi seluruh materi-materi yang ada yang belum diajarkan di semester ini setelah COVID ini berlangsung itu diberikan melalui daring lewat Google Classroom atau WA kelas-kelas yang ada pada siswa-siswi SMK Negeri 1 Bangkinang. Ya. Kemudian yang C atau yang ketiga, semua hasil yang diperoleh pada semester akhir sebagaimana disebut pada huruf B di atas diakumulasi dalam bentuk rata-rata dan dijadikan nilai semester 2 pada kelas 10
dan nilai semester 4 pada kelas 11. Jadi sama juga dengan cara-cara sebelumnya. Nanti untuk penentuan naik kelas itu Bu Fitri tetap dijumlahkan nilai semester 1, semester 2 di rata-rata. Jadi tetap nilai rapor tetap ada ya. Jadi nilai rapor tetap ada. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian yang D, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi ini perlu menjadi perhatian kepada Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran secara online, karena memang dengan kondisi di daerah kita nih Bu Fitri, mungkin lokasi-lokasi ada yang masih belum dapat jaringan, tidak terjangkau sinyal internet, sehingga tidak seluruh siswa SMK 1 Bangkinang yang tergabung dalam kelas-kelas Google Classroom tersebut. Mungkin ada beberapa orang siswa yang memang tidak memiliki HP atau tidak dapat sinyal di daerahnya, akses internetnya tidak memadai, sehingga dia tidak masuk ke dalam kelas-kelas yang sudah dibentuk oleh Bapak Ibu Majelis Guru. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu guru tidak melakukan pembelajaran dengan alasan mungkin tidak semua siswa masuk ke dalam Google Classroom. Tentu kita sia-sia memberikan materi, bukan seperti itu. Jadi kita memang seperti yang disampaikan di sini, itu pembelajaran itu tidak mengukur ketuntasan kurikulum. Walaupun nanti peserta didik selama masa COVID ini ada yang tidak tergabung di dalam kelas-kelas pembelajaran yang kita buat, maka kita tetap harus mengeluarkan nilai. Nilai tetap ada. Dengan cara portofolio. Portofolio ini adalah bisa kita ambil dari nilai rapor sebelumnya. Kemudian kita ambil juga dari prestasi siswa tersebut. Tetapi mungkin perlu kita tentukan aturan, karena memang ada beberapa orang siswa yang begitu aktif dalam kegiatan pembelajaran online ini. Tentu nilainya itu tidak akan sama dengan peserta didik yang tidak ikut di dalam kelas online. Jadi mungkin nanti kita buat ketentuan Bu Fitri, yang tidak ikut sama sekali itu mungkin KKM gitu ya. Batas KKM. Batas KKM. Karena mereka juga harus dinaikkan kelas. Tetap harus dinaikkan. Sama kayak ujian nasional. Sekarang tidak ujian nasional saja harus lulus. Harus lulus. Apalagi tetap tidak keluar nilai, hanya tidak ikut ujian semester itu. Tapi yang ikut, itu menjadikan plus atau poin yang besar untuk pemberian nilai kita kepada siswa-siswa yang memang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita secara online atau daring melalui Google Classroom yang telah kita terapkan selama beberapa bulan ini. Jadi begini Pak, ada beberapa pertanyaan dari siswa yang masuk hari ini. Kira-kira cara ujian online itu nanti bagaimana? Apa saja yang akan dipersiapkan oleh siswa tersebut? Bahkan guru, apa yang akan dipersiapkan oleh guru sebelumnya? Oke. Untuk pelaksanaan ujian online sekarang Ibu Fitri, yang pertama guru yang harus dipersiapkan tentu soal ya. Soal-soal yang akan diberikan oleh guru tentu merujuk kepada materi-materi yang sudah disebarkannya pada Google Classroom-nya. Soal-soal tadi kita sudah buat ketentuan, soal itu kita buat di Google Form. Karena memang kalau kita gali lebih banyak, sebenarnya di Google ini, fasilitas Google itu sangat banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan. Mungkin ini juga lah hikmahnya COVID-19 ini, mungkin yang selama ini kita jarang buka internet, jarang pakai laptop, gitu. Padahal kita punya laptop, tapi tidak pernah dibuka. Tapi dengan adanya kondisi sekarang, mau tidak mau kita harus belajar gitu. Harus melek teknologi. Bapak Ibu gurunya juga harus melek teknologi. Kita tidak hanya menginstruksikan kepada peserta didik kita, tapi juga belajar. Pelajari ini di rumah.
berarti peserta didik kan disuruh belajar secara otodidak, ya kan? Ya. Belajar ini, belajar ini. Mau tidak mau, kita sebagai guru juga harus bisa belajar secara otodidak, gitu. Ya. Belajar sendiri. Mungkin yang selama ini kita belum pernah memakai Google Form, tapi dengan kondisi sekarang ini kita anggaplah kita terpaksa ya untuk membuat soal di Google Terpaksa Form. tapi jadi bisa ya. Sehingga dengan keterpaksaan itu kita jadi bisa, gitu. Iya. Karena sesuatu itu memang kalau tidak dicoba tidak akan pernah bisa. Iya. Ya. Nah, jadi guru-guru nanti menyiapkan soal dengan menggunakan Google Formulir ya. Iya. Untuk panduan itu bisa di searching atau di search di internet, di YouTube, itu sangat banyak. Dan saya pun sudah membuatkan tutorial untuk menggunakan Google Form. Ada petunjuknya juga. Jadi ya Pak ya. bisa dipelajari ya. Sebenarnya tidak begitu rumit, simple ya. Kalau kita ikuti langkah-langkah itu, kita akan bisa membuat soal tadi secara online. Nanti soal-soal itu kita dapatkan linknya. Ya. Link ini nanti yang akan kita bagikan kepada peserta didik melalui kelas kita. Kelas yang sudah kita buat selama Melalui 3 kelas bulan ini yang ya kita Pak ya. ampuh selama 3 bulan Ya. melalui Google Classroom. Ya. Kemudian melalui WA. Melalui WA. Facebook tidak boleh karena Ya. kalau lewat Facebook nanti yang lain bisa buka. Ya betul. Walaupun sebenarnya bisa diproteksi dengan token ya. Jadi kita Bapak Ibu guru nanti menyebarkan soal itu melalui grup-grup WA Ya. atau Google Classroom Google Classroom. pada hari-hari Bapak Ibu mengajar. Kita kan mulai dari tanggal 8 ya, besok. Ya. Senin tanggal 8, ada 2 minggu waktu yang kita berikan untuk melakukan penilaian akhir semester. Ya. Maka pada saat Bapak Ibu mengajar di hari Senin, silakan di-share soal Bapak Ibu itu untuk dikerjakan pada hari Senin. Nah, untuk teknisnya itu mau bisa dikerjakan beberapa kali Ya. atau mau bisa dikerjakan sekali, itu sebenarnya bisa diatur di Google Form. Di Google Form. Kemudian untuk peserta didik ya, untuk Ananda sekalian yang berada di rumah, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya. Ananda harus selalu mengupdate, memeriksa Google Classroom ya, Ananda. Kemudian memeriksa grup-grup WA Ananda di kelas Ananda untuk mendapatkan link-link ujian sesuai jadwal pembelajaran Ananda selama 2 minggu ke depan. Ya. Dimulai dari tanggal 8 Juni 2020. Ya. Sesuai jadwal mengajar. Jadi ujiannya Ya, Pak, ya. sesuai jadwal belajar Ananda di sekolah biasa. Ya. Silakan ditengok jadwal, misalnya hari Senin belajar apa. Ya. Kita kasih waktu 2 minggu. Untuk minggu kedua Ya. itu memungkinkan dilakukan perbaikan. Ada remedial. Ada remedial. Jadi diperbolehkan. Ada Diperbolehkan. remedial. Ya. Dan kita serahkan juga kepada Bapak Ibu gurunya, ya. Ada Bapak Ibu guru silahkan Ya. meremedial jika diperlukan. Diperlukan. Pak, ya. Kemudian Kira-kira itu. ada lagi masuk pertanyaan Bapak. Jadwal ujian sudah, Ya. sistem remedial sudah. Seandainya nanti ada siswa tersebut tidak bisa online, bagaimana dia nanti? Apakah dia bisa menitip ke temannya atau dia menitip, maksudnya menitip di online kan? Atau yang ini bagi yang tidak punya HP kayaknya ya, yang tidak punya fasilitas, atau dia mengantar langsung, bagaimana itu Pak? Kalau bagi peserta didik yang tidak memiliki HP misalnya, Tidak ada fasilitas. tidak ya? fasilitas HP, jadi mungkin bisa diluangkan waktu beberapa waktu misalnya untuk bisa ujian dengan menggunakan atau meminjam HP kawan, ya, HP teman. Ya. Nanti linknya itu kan tidak berubah. Oh, tidak berubah. Nah, ya. mungkin jadwalnya yang bisa dirubah oleh guru masing-masing. Mungkin diperpanjang rentang Ya. peserta didik bisa melaksanakan ujian tersebut. Namun kalau ada kondisi yang sangat riskan yang
Misalnya tidak bisa juga jauh peserta didik ini tadi untuk mengikuti ujian seperti yang telah diedarkan oleh kementerian tadi, bahwa nilai anak tersebut untuk semester 2 ini bisa kita ambil dari portofolio dan nilai yang sudah ada nilai yang sudah ada karena di rapor semester kemarin. Sebelum pandemi ini kita sudah sempat belajar selama 3 bulan ya Pak ya? Iya, jadi nilai semester kemarin itu bisa jadi pedoman. Iya, sudah ada nilai sebenarnya. Cuma kita tentukan aturannya, kalau tidak ikut sama sekali ya berarti KKN. Nah, ya, batas KKN. Batasnya KKN. Karena memang tidak mengikuti. Tapi kalau ingin mengikuti, ya bisa berusaha mungkin mencari lokasi atau sinyal tertentu dengan tetap mengatur jarak ya, atau numpang dengan teman, memakai Android teman, itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian ya, ada lagi pertanyaan Bapak. Pak kapan penerimaan rapor? Nah, jadwal penerimaan rapor. Kalau untuk penerimaan rapor itu kita pada hari Jumat tanggal 26 Juni. 26 Juni. Ya, 2020. Ya. Sesuai dengan edaran dari pusat ya, atau dari provinsi juga sudah memberikan edaran bahwa di SMK penerimaan rapor itu tanggal 26 Juni 2020. Gitu ya Pak ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, warga SMK Negeri 1 sudah dengar tadi ya penjelasan dari Bapak Ikhwandi bahwasanya ujian semester genap ini tetap kita laksanakan secara online dengan cara di aplikasi Google ya Pak ya. Ya. Bisa juga sebenarnya kalau ada Bapak Ibu gurunya memiliki keahlian di aplikasi-aplikasi lain, tidak tertutup kemungkinan. Tidak harus itu ya Pak ya. Tapi kita merekomendasikan Google karena Form, lebih Google Form lebih simpel. Ya. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah soal ujian bagi Bapak Ibu guru, soal ujian. Kemudian siswa jangan lupa online ya di jadwal belajar kalian masing-masing ya, karena nanti akan di-online-kan oleh guru mata pelajaran masing-masing sesuai jadwal kita semester kemarin. Jadi yang perlu juga tentu Bapak Ibu guru beserta peserta didik di SMK 1 Bangkinang, mulai hari inilah ya, mungkin silakan mengisi kuota internet ya, sehingga bisa selalu online selama 2 minggu ke depan. THR-nya masih ada kan? Belikan kuota internet dulu ya. Kemudian ujian dimulai dari tanggal 8 Juni 2020 selama 2 minggu dan penerimaan rapor 26 Juni 2020. Jangan risau Ananda jika nanti nilainya tidak memenuhi syarat, ada remedial ya, ada remedial kok bersama guru mata pelajaran masing-masing. Begitu saja, saya rasa sudah cukup. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak Ikhwandi sudah datang kemari, sudah menjelaskan. Kita sampai jumpa next day ya, minggu depan. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan saja nanti di Facebook SMK Negeri 1 official, SMK Negeri 1 Bangkinang official. Demikianlah bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih Pak Ikhwandi sudah datang menjadi narasumber kami hari ini, sudah menjelaskan semuanya. SMK Negeri 1 Bangkinang mengukir prestasi berfaedah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.